warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Edonafi, NIM 1902 1040 2004 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai memotivasi siswa SMP atau SMA agar giat belajar dan rajin membaca untuk meraih prestasi. Apa sih motivasi itu? Jadi, motivasi pada dasarnya suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Belajar memang salah satu hal yang penting, apalagi bagi usia anak remaja saat ini. Namun, saat ini masalahnya anak-anak remaja itu cenderung malas untuk belajar, apalagi membaca buku pelajaran mereka. Mereka itu lebih memilih untuk melakukan sesuatu atau hal-hal yang menurut mereka itu lebih menarik. Nah, remaja yang malas belajar tentunya memiliki alasan tersendiri. Jadi setiap individu itu memiliki alasan yang berbeda mengapa mereka itu malas untuk belajar. Ada yang tidak memiliki semangat untuk belajar, ada yang susah untuk berkonsentrasi ketika disuruh belajar, dan ada yang merasa lelah terhadap pelajaran dikarenakan nilainya anjlok terus. Jadi hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Antara lain yang pertama yaitu kemampuan belajar, yang mana kemampuan belajar ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa itu sendiri, seperti perhatian dari kedua orang tua, pengamatan, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Siswa yang taraf berpikirnya itu konkret atau disebut juga dengan nyata, itu tidak sama dengan siswa yang berpikir secara operasional atau juga berdasarkan pengamatan yang dikaitkan dengan kemampuan daya nalarnya. Jadi, siswa yang mempunyai kemampuan belajar tinggi itu biasanya lebih termotivasi dalam belajar. Mengapa bisa seperti itu? Karena siswa yang seperti itu lebih sering memperoleh sukses. Oleh karena itu, dari kesuksesan yang diperoleh itu dapat memperkuat motivasinya. Terus faktor yang kedua yaitu cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bahkan sepanjang hayat. Cita-cita siswa untuk menjadi seseorang yang seperti apa? Tentu saja yaitu seseorang yang sukses, seseorang yang dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, hal tersebut dapat memperkuat semangat belajar dan mengarahkan pelaku belajar siswa. Seperti itu. Jadi, keinginan siswa untuk menjadi seseorang yang sukses, seseorang yang berguna dalam lingkungan maupun masyarakat itu merupakan hal yang dapat memperkuat siswa tersebut atau memperkuat motivasi siswa tersebut untuk lebih giat lagi dalam belajarnya. Terus yang ketiga yaitu kondisi jasmani dan rohani siswa. Karena siswa sendiri adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. Tetapi biasanya guru itu cepat melihat kondisi fisiknya karena lebih jelas, lebih nyata, dan lebih menunjukkan gejalanya daripada kondisi psikologisnya. Misalnya contoh, siswa yang kelihatan lesu, mengantuk, itu mungkin bisa karena malam harinya itu begadang atau juga sakit. Kondisi fisiknya lebih gampang terlihat atau lebih jelas seperti itu daripada kondisi psikologisnya. Terus yang keempat yaitu kondisi lingkungan kelas, yang mana kondisi lingkungan kelas ini merupakan unsur
yang datang dari luar diri siswa. Lingkungan siswa sebagaimana juga lingkungan individu pada umumnya ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi, unsur yang mendukung atau menghambat kondisi lingkungan berasal dari ketiga lingkungan tersebut, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara guru harus dapat mengelola kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menampilkan dirinya secara menarik dalam rangka membantu siswa termotivasi dalam belajar. Jadi guru itu harus sepintar mungkin mengambil hati siswa agar semangat belajarnya tinggi, dapat termotivasi. Contohnya, ketika sudah ada pelajaran pergantian guru, siswa itu pastinya seorang siswa ini akan berpikir seperti ini, aduh, habis ini ibu itu pasti sebelum gurunya masuk ke dalam kelas, siswa itu sudah malas untuk belajar karena gurunya kurang asik, membosankan, monoton. Tetapi kalau seorang guru itu dapat mengambil hati seorang siswa, menarik, waktu mengajar asik, itu siswa akan termotivasi belajar semangat. Pasti guru itu akan ditunggu-tunggu. Bahkan jika guru itu tidak ada, itu bahkan akan dicari baik di kantor dan akan diingatkan, bu, waktunya pelajarannya sampean, seperti itu contohnya. Terus yang terakhir yaitu unsur dinamis belajar, yang mana unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar yang tidak stabil, kadang lemah dan bahkan hilang sama sekali. Lalu bagaimana cara mengatasi menemukan motivasi baru untuk belajar? Berikut caranya. Yang pertama, berikan penghargaan kecil dulu pada diri sendiri. Mulailah untuk bisa menghargai diri sendiri dulu. Salah satu caranya dengan memberikan penghargaan kecil pada diri sendiri. Penghargaan itu bisa diberikan pada saat diri kita sudah meraih target yang ditentukan. Misalnya, jika kamu sudah bisa menyelesaikan semua soal di buku, kamu akan mendapatkan liburan 1 hari di pantai. Itu merupakan penghargaan kecil pada diri sendiri yang dapat meningkatkan motivasi siswa agar giat belajar. Terus yang kedua yaitu istirahat sejenak, yang mana istirahat sejenak ini dapat menyegarkan otak kembali. Jangan berpikir kamu itu harus belajar terus sepanjang waktu. Tidak ada salahnya untuk kita istirahat sejenak agar otak kita ini kembali refresh kembali. Istirahat yang cukup juga mempengaruhi sebuah ide yang baik untuk meningkatkan motivasi belajar. Selain dengan tidur, kamu bisa mencoba untuk melakukan meditasi atau olahraga kecil seperti itu. Dan yang terakhir caranya yaitu hindari gangguan kecil. Gangguan sekecil apapun bisa mengganggu proses kerja otak menerima pembelajaran. Contoh, konsentrasi lebih dalam lagi, memusatkan pikiran, dan jauhkan diri dari gangguan. Pilih tempat yang kamu sukai, bisa di tempat tenang atau di tempat bebas sesuai dengan metode pembelajaranmu dan sesuai dengan tempat yang menurut kamu ini nyaman, aku nyaman di sini. Pilihlah tempat seperti itu. Jadi, motivasi tinggi bagi seorang pelajar bukan didapat dari rasa kepatuhan, keterpaksaan sekedar menjalankan kewajiban, bukan juga didapatkan untuk mendapatkan reward. Motivasi tertinggi bagi seorang pembelajar didapatkan dari hasrat dan kecintaan yang lahir secara alami dari diri mereka
mereka untuk menemukan suatu disiplin ilmu. Motivasi itu lahir secara alami dari perasaan, dari rasa gemas, dari rasa ingin tahu untuk terus menggali ilmu itu tanpa paksaan, tanpa perlu adanya suruhan, tanpa perlu adanya tekanan, serta dari rasa kepuasan dan kesenangan tersendiri yang didapat ketika mempelajarinya. Jadi itu merupakan motivasi tertinggi bagi seorang pembelajar. Terima kasih saya ucapkan, itu tadi pembahasan mengenai memotivasi siswa SMP atau SMA agar giat belajar dan rajin membaca untuk meraih prestasi. Semoga bermanfaat dan berguna bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.